Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Larissa Islami. Saya merupakan peserta Latsar golongan 2 Angkatan 5 Bapelkes Cikarang CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022. Pada hari ini merupakan tugas kedua bagi saya untuk memaparkan tugas self-learning journal terhadap materi Smart ASN. Pada pembelajaran materi 3 ini, selain membahas tentang manajemen ASN yang dibahas di hari sebelumnya, juga membahas perihal Smart ASN. Di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan, melainkan juga transformasi sumber daya manusia. Pelaksanaan Smart ASN ada sebagai upaya menghadapi era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Smart ASN yang dimaksud adalah ASN yang mempunyai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, keramah tamahan, berwawasan global, bahasa asing, IT, serta jejaring kerja alias networking entrepreneurship. Strategi dalam merealisasikan Smart ASN. Dalam pembelajaran Smart ASN terdiri atas 3 topik, yaitu literasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi literasi digital dan implikasinya. Materi pertama terkait literasi digital. Literasi digital menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Dalam kompetensi literasi digital yang telah kita pelajari, ternyata tidak hanya dilihat dari kecakapan kita dalam menggunakan media sosial, melainkan kita sebagai ASN juga memiliki budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Materi kedua tentang pilar literasi digital. Terdapat 4 pilar etika bermedia digital. Yang pertama, kemampuan individu dalam menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, budaya bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan kebinekaan Tunggal Ika. Ketiga, keamanan bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam mengenali, mengolah, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran bermedia digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kecakapan bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, menggunakan hardware dan software sistem operasi digital. Implementasi literasi digital. Pada bagian ini, mengenai penerapan dari masing-masing keempat pilar literasi digital, yaitu etika, keamanan, budaya, dan kecakapan dalam bermedia digital. Landscape digital. Pengetahuan dasar mengenai landscape digital meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surreal, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan karena kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Mesin pencarian informasi, cara penggunaan, dan pemilihan data. Kita ketahui bahwa dalam bermedia digital dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja dan oleh siapapun. Maka karena itu dibutuhkan suatu panduan dan kontrol diri dalam menghadapi jarak perbedaan yang ada dalam bermedia digital yang disebut dengan etika digital. Pada era modern ini, terutama pada pandemi COVID-19 terjadi, media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook menjadi media pendukung utama dalam komunikasi jarak jauh.
Dalam bermedia digital, tentunya banyak sekali informasi yang tepat dan tidak tepat, sehingga dapat memberikan efek ke arah yang positif maupun negatif. Hal-hal yang sering kita temui dalam bermedia digital, yaitu tersebarnya berita bohong yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan tertentu atau yang disebut dengan berita hoax. Maka dari itu, sebagai ASN, kita perlu berpikir smart dalam menerima informasi yang tersebar dalam bermedia digital. Populasi penggunaan teknologi semakin berkembang dan semakin digunakan oleh kaum muda akan memberikan peluang bagi bangsa Indonesia lebih berkembang di dunia teknologi digital. Namun dalam hal ini tentu diperlukan kecakapan bermedia yang berlandaskan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan bagi kaum muda, khususnya kita sebagai CPNS, yaitu dalam mencerna informasi, sehingga pendidikan berkarakter merupakan salah satu cara dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan semangat kebangsaan. Dalam bermedia, tentu kita sebagai pengguna memiliki hak asasi yang menjamin tiap warga negara untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.